Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Consumer Insight. Berbicara mengenai Consumer Insight, ini biasanya juga dikenal sebagai Customer Insight. Istilah tersebut perlu diingat karena merupakan sesuatu yang sama agar saat menemukan antara dua hal tersebut maka tidak akan berpikir atau mencari tahu mengenai perbedaannya. Consumer Insight sendiri merupakan suatu proses untuk memahami bagaimana perilaku, minat, dan pola pikir pelanggan saat membeli suatu produk ataupun layanan yang kita miliki. Dengan melalui proses ini, maka secara tidak langsung kita akan mendapatkan suatu feedback atau umpan balik dari pelanggan untuk melakukan sebuah inovasi bahkan perbaikan terhadap produk maupun layanan untuk kedepannya. Bahkan melalui Consumer Insight, kita dapat mengetahui target yang tepat untuk suatu produk dipasangkan advertising, entah itu melalui online maupun offline. Dapat dikatakan seperti itu karena sebelumnya kita sudah mengetahui atau mendapatkan data-data pelanggan seperti apa yang mereka tertarik dengan sebuah produk kita. Dengan menjajaki Consumer Insight ini, maka advertising yang kita pasang pun akan relevan dengan tujuan bisnis perusahaan sehingga tidak akan mengalami pemborosan untuk biaya pengiklanan ini. Hal tersebut juga dapat membantu untuk mengontrol masalah keuangan dan mengetahui perkembangan bisnis dalam perusahaan kita. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya melakukan sebuah penelitian kecil. Kali ini dalam mencari data-data untuk menggali Consumer Insight, saya menggunakan observasi partisipatif. Observasi yang dilakukan dengan cara seorang pengamat itu ikut terlibat dalam kehidupan objek yang diamati. Jenis observasi yang satu ini dapat digunakan dalam penelitian yang eksploratif. Selain sebagai pengamat, peneliti juga dituntut untuk mendengarkan sekaligus berpartisipasi dalam segala aktivitas mereka. Dalam observasi ini pun terbilang tersamar dan tak berstruktur. Bahwasanya peneliti ini dilakukan tanpa adanya orang yang mengetahui dan dilakukan secara bebas atau mandiri. Nah, selanjutnya mengenai pengamatan yang saya lakukan. Jadi pada beberapa waktu saya mengambil objek pengamatan pada sebuah pedagang kaki lima yang saat saya lewat terlihat ramai pembeli. Tepatnya berjualan bubur ayam yang berada di Yogyakarta. Pedagang ini menyajikan bubur ditemani dengan dua orang yang membantunya untuk membuatkan minuman dan kadang menerima pesanan untuk disampaikan pada yang menyajikan bubur untuk banyak orang yang berdatangan. Saat beberapa orang mengantri untuk membeli bubur, terlihat beberapa orang memiliki permintaan pesanan yang berbeda-beda. Terdapat pembeli yang meminta buburnya untuk dibungkus, ada juga yang pembeli yang ingin memakan buburnya di tempat tersebut. Terdapat beberapa pembeli yang meminta buburnya dibungkus, tidak hanya membeli satu saja, ada yang 2 bungkus bahkan lebih. Lebih lanjut lagi, terfokus dari beberapa pembeli, tampak ada satu pasang suami istri lanjut usia yang datang untuk membeli bubur setelah mereka selesai jogging. Tampak telah akrab dengan mamang bubur ayam. Lalu mereka memesan 2 bubur untuk dimakan di tempat. Namun saat mereka makan, tidak lupa dengan anak cucunya yang mungkin berada di rumah. Tampak dari percakapan panggilan mereka dari handphonenya, ibu itu menawarkan apakah orang-orang di rumah ingin makan bubur, dan jika mau, ibu tersebut akan membawakan bubur dan dibungkus untuk dibawa pulang. Terfokus pada pembeli selanjutnya, tampak seorang yang memakai jaket Grab. Ternyata pengemudi ojek online tersebut tidak membeli untuk dirinya, melainkan mengambilkan pesanan yang ia dapatkan sebagai driver ojek online atau ojol, dan driver tersebut kemudian diminta untuk menuliskan pesanan yang didapatnya sebagai driver ojol. Setelah pesanan siap, kemudian driver ojek online tersebut pun langsung berlalu karena telah membayar menggunakan uang elektronik secara otomatis. Pada pembeli selanjutnya, tampak mengenakan pakaian rapi dan akan berangkat bekerja. Setelah memarkirkan motornya, kemudian ia memesan bubur dan ingin memakannya di tempat tersebut. Namun, tak lama sebelum mamang menyiapkan bubur untuknya,
tanpa orang tersebut menerima telepon dan sepertinya ada kepentingan mendadak. Akhirnya orang tersebut kembali bilang agar buburnya dibungkus dan tidak jadi dimakan di tempat karena terburu-buru. Berlanjut pada pembeli yang lain. Jadi terlihat dua orang datang dengan berjalan kaki menuju tempat penjual bubur tersebut. Setelah sampai, mereka memesan bubur untuk dibawa pulang. Namun masing-masing dari mereka memiliki permintaan yang berbeda. Salah seorang dari mereka memesan sebungkus bubur untuk dibawa pulang tanpa dikasih kedelai dan tanpa emping. Sementara yang satu lainnya memesan bubur untuk dibawa pulang tanpa daun bawang. Hal ini menunjukkan di antara mereka tidak menyukai atau memang menghindari bahan-bahan tertentu yang merupakan bagian dari bubur ayam. Kemudian selanjutnya masuki dalam hasil consumer insight yang terdiri dari beberapa stakeholder tadi. Yang pertama, pembeli untuk dimakan di tempat dan juga masih membawa bubur untuk dibawa pulang. Dari consumer insight ini terdapat di mana merasa nyaman dengan tempat makan, membutuhkan makanan untuk diberikan orang lain, percaya dengan pengemasan makanan yang bersih, percaya terhadap peralatan makanan yang bersih dan aman, makan untuk menghilangkan rasa lelah setelah olahraga. Kemudian stakeholder yang kedua, seorang driver ojol yang membeli bubur untuk pesanan customernya. Di sini terdapat consumer insight berupa tidak sekalian makan namun hanya mengambilkan pesanan, pembayaran menggunakan uang elektronik di mana dapat mengurangi adanya kontak fisik. Kemudian yang ketiga, pembeli yang pesan untuk makan di tempat namun tiba-tiba minta untuk dibungkus. Dalam consumer insight ini terdapat di mana orang yang kondisional dan memiliki urusan mendadak ingin makan di tempat namun tidak memungkinkan makan untuk mengawali harinya dengan penuh kegiatan. Kemudian yang keempat, pembeli yang memesan bubur tanpa menginginkan kedelai, emping, daun bawang. Dalam consumer insight ini, orang-orang yang memiliki selera tertentu, orang yang sangat memperhatikan yang ada dalam bubur, memiliki ketidaksukaan terhadap hal tertentu, memerlukan perhatian dalam menyajikan pesanannya. Jadi dari penjelasan di atas atau pengamatan yang saya lakukan, bisa dibilang bahwa consumer insight adalah konsep yang harus diperhatikan dengan seksama bagi perusahaan di masa sekarang. Pasalnya konsep ini memegang peranan penting bagi bisnis mereka dalam jangka waktu yang panjang. Melansir dari Hitachi Solutions, menurut Microsoft, perusahaan atau organisasi yang memanfaatkan customer insight itu berhasil melampaui bisnis kompetitor sebesar 85% dalam peningkatan daya jual. Dari data tersebut, kita tidak dapat menganggap ringan sebuah efek dari customer insight begitu saja. Otomatis kita harus memanfaatkannya dengan baik supaya dalam satu bisnis dapat berkembang dengan cepat. Apabila kita sedang merintis bisnis, entah itu individu atau dalam suatu perusahaan, maka jangan sampai lupakan konsep ini. Karena kita telah memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, kemungkinan besar produk atau layanan tersebut akan terjual dalam jumlah yang banyak. Demikian pembahasan mengenai consumer insight. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.